Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafitri Dian Retno dengan NIM C1C021086. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah akuntansi syariah, yaitu dengan judul Makna Islam, Ajaran-ajaran Islam, Hukum Islam, Sasaran Hukum Islam, serta Tujuan Islam. Maka poin-poin yang akan kita bahas yaitu ada 5 poin. Yang pertama, makna Islam, dasar-dasar hukum Islam, sasaran hukum Islam, dan tujuan syariah Islam. Masuk pada materi pertama yaitu makna Islam. Islam juga dapat disebut dengan iman, milah, dan syariah dalam pengertiannya sebagai aturan yang diturunkan oleh Allah sebagai para putusan yang mencakup kepercayaan, keyakinan, adab, akhlak, perintah, dan larangan. Agama Islam berdasarkan kewajiban untuk berserah diri dan menunaikan ajarannya disebut Islam. Jika dilihat berdasarkan kepercayaan terhadap Allah dan yang Dia turunkan, maka disebut iman. Karena Islam itu diktatif dan terdokumentasi, maka disebut milah. Dan karena sumber hukumnya adalah Allah, maka disebut syariah. Islam adalah sebuah kepercayaan dan pedoman hidup yang menyeluruh. Dalam Islam diajarkan pemahaman yang jelas mengenai hubungan manusia dengan Allah, dari mana kita berasal, tujuan hidup, kenapa kita di sini, dan arah setelah kehidupan kemana kita akan pergi. Muslim adalah orang yang memeluk ajaran Islam dengan cara menyatukan kesaksiannya tentang keesaan Allah dan kenabian Muhammad. Selanjutnya yaitu dasar-dasar hukum Islam. Ada 3, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah yaitu kedudukan akidah dalam ajaran Islam sangat penting. Islam tidak dapat ditegakkan tanpa kaidah. Kata kaidah berasal dari bahasa Arab yaitu agad yang berarti ikatan. Menurut ahli bahasa, akidah adalah perjanjian yang teguh dan kuat, terpatri dalam hati dan tertanam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Jadi, akidah ini bagaikan ikatan perjanjian yang kokoh dan tertanam jauh di dalam lubuk hati sanubari manusia. Yang kedua yaitu syariah. Syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalankan segala aktivitas atau ibadahnya di dunia. Yang terakhir yaitu akhlak. Akhlak sering juga disebut sebagai ihsan dalam kata Arab yaitu hasan yang berarti baik. Selanjutnya yaitu hukum Islam. Hukum Islam secara arilah disebut hukum syara, adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntunan untuk dikerjakan atau ditinggalkan. Kepatuhan terhadap hukum yang telah ditetapkan Allah adalah sebagai keniscayaan dan seluruh amal perbuatan manusia di dunia akan dipertanggungjawabkan dan hadapan Allah kelak di akhirat nanti. Amalan perbuatan manusia hanya dianggap benar jika amal tersebut adalah amal yang dilaksanakan sesuai dengan syariah berdasarkan perintah atau hukum Allah. Amal perbuatan di situ bersifat umum baik atau ibadah mahdan ataupun muamalah. Selanjutnya yaitu tujuan hukum Islam. Penyucian jiwa yang dimaksud agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan bukan sebagai keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Hal ini dapat tercapai apabila manusia dapat beribadah dengan benar, yaitu dengan mengabdi kepada Tuhan yang benar-benar merupakan pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa alam semesta. Contohnya yaitu salat wajib 5 waktu dalam sehari-hari bila dilakukan dengan niat dan cara yang benar akan mencegah manusia dari perbuatan yang munkar. Dampak positif saat akan makin besar baik dilakukan secara berjamaah di masjid sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena akan menimbulkan rasa kebersamaan dan mempererat tali silaturahmi sehingga dapat menimbulkan rasa saling mengasihi, menjaga persaudaraan, saling mencintai, dan saling tolong menolong. Dan yang terakhir adalah tujuan syariah Islam. Setiap pemeluk agama Islam wajib menaati, mengamalkan, dan menjalankan syariat Islam secara kafah dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib dan kesempurnaan, baik melalui diri pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demi terwujudnya pelaksanaan syariat Islam dalam masyarakat, maka banyak yang mendasar yang harus dibenahi dan ditata ulang terlebih dahulu, dan untuk itu diperlukan suatu aturan atau undang-undang yang menjadi pembatas terhadap keberhasilan pelaksanaan syariat Islam tersebut.
Dalam makasih syariat sendiri terdapat 5 tujuan pokok Islam atau yang dikenal dengan istilah al-kulliyat al-hamsah. 5 pokok tujuan syariah tersebut terdiri dari menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi kali ini, yaitu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.